Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan kebahagiaan. Teman-teman semua, pada hari ini kita akan mempelajari mengenai tentang konsep dasar ilmu ekonomi di part yang kedua kalinya. Teman-teman semua, tujuan dari proses pembelajaran pada hari ini yaitu terdiri dari motif ekonomi, prinsip ekonomi, tindakan ekonomi, hukum ekonomi, dan metode ekonomi. Motif ekonomi adalah setiap alasan, dorongan, dan kegiatan yang dilakukan seseorang atau badan untuk melakukan tindakan ekonomi. Motif berasal dari kata motif bahasa Inggris yang mempunyai arti alasan atau penggerak. Tujuan dari akhir dari motif ekonomi adalah mencapai kemakmuran. Motif ekonomi juga bisa diartikan keinginan yang mendorong manusia untuk melakukan tindakan ekonomi. Contohnya, seorang petani tekun dan rajin agar panennya berhasil dengan baik. Prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi adalah panduan dalam kegiatan ekonomi untuk mencapai perbandingan rasional antara pengorbanan yang dikeluarkan dan hasil yang diperoleh. Secara umum, prinsip ekonomi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu prinsip ekonomi konsumen, prinsip ekonomi produsen, dan prinsip ekonomi distributor. Prinsip ekonomi konsumen adalah pihak atau orang yang menggunakan jasa atau produk dengan tujuan memenuhi kebutuhannya. Konsumen hanya akan menggunakan produk tanpa menjual kembali produk yang ia beli kepada pihak-pihak tertentu. Contohnya, membuat prioritas terhadap barang atau jasa yang akan dibeli. Prinsip ekonomi produsen adalah memproduksi barang yang banyak dicari dan dibutuhkan oleh masyarakat, menyesuaikan jumlah produk dengan jumlah permintaan, mencari bahan baku dengan kualitas terbaik namun dengan harga yang masih terjangkau. Contohnya adalah mendirikan tempat usaha dekat dengan bahan baku dan tenaga kerja menggunakan tenaga kerja yang terampil. Prinsip ekonomi distributor adalah menyalurkan barang tepat waktu menggunakan sarana distribusi dengan harga termurah, membeli barang dari produsen secara langsung, menyediakan barang dan jasa yang populer bagi konsumen. Contohnya adalah menentukan titik lokasi perusahaan yang strategis, yakni berada di antara produsen dan konsumen. Tindakan ekonomi adalah tindakan yang dilakukan oleh semua manusia yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan fisik manusia agar dapat mencapai suatu kesejahteraan. Begitulah cara manusia untuk bertahan hidup agar dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Tindakan ekonomi tersebut sudah umum dilakukan oleh semua manusia. Yang pertama, rasional. Tindakan ekonomi rasional merupakan tindakan yang didasari dari yang lebih menguntungkan. Oleh karena itu, tindakan ekonomi rasional biasanya untuk memperoleh suatu kepuasan yang maksimal. Yang kedua, irasional. Tindakan ekonomi adalah suatu tindakan yang dilakukan setiap manusia yang menurut mereka akan menguntungkan, namun hasilnya akan merugikan. Seseorang yang bertindak irasional biasanya tidak mempertimbangkan faktor, biaya, waktu, dan tenaga yang dirugikan. Tujuan dari tindakan ekonomi yang pertama, agar dapat membedakan mana yang menguntungkan dan mana yang merugikan. Yang kedua, untuk dapat membedakan kualitas dan harga barang dan jasa. Yang ketiga, agar dapat membedakan barang atau jasa yang dibutuhkan dan yang tidak dibutuhkan. Yang keempat, agar bisa lebih memprioritaskan kebutuhan hidup. Tujuan dari tindakan ekonomi tersebut adalah untuk membuat manusia agar berhati-hati dan harus mempertimbangkan sesuatu sebelum melakukannya, karena jika bertindak tanpa dipikirkan terlebih dahulu akan merugikan diri sendiri bahkan keluarga. Contoh-contoh tindakan ekonomi: jika Anda membeli bahan pokok seperti
seperti beras di warung, lalu Anda pasti akan membandingkan harga dengan warung yang lain, harga yang lebih murah dan berkualitas yang lebih bagus. Dan setelah Anda mengetahui bahwa warung sebelah lebih murah dan berkualitasnya bagus, pasti Anda lebih memilih untuk membeli di warung sebelah. Selanjutnya, terdapat contoh tindakan ekonomi rasional. Saat ini, banyak sekali yang menjual baju dengan persaingan yang ketat dan harga yang relatif lebih murah. Dengan itu, Anda bisa memilih dari yang lebih bagus dan yang lebih murah dari yang lain. Bahkan saat ini, Anda sudah bisa berbelanja online yang lebih praktis dan lebih mudah membandingkannya. Contoh tindakan ekonomi irasional. Ada seorang ibu yang ingin membeli mainan anaknya di toko mainan, dan setelah melihat harga mainan tersebut, ibu ini mengira mainan ini sudah murah dan langsung membelinya. Padahal si ibu ini belum mencoba untuk cek di toko sebelahnya yang ternyata lebih murah. Saya akan menjelaskan tentang hukum ekonomi. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa sih hukum ekonomi itu? Pengertian hukum ekonomi. Hukum ekonomi adalah ketentuan yang menjelaskan tentang hubungan yang terjadi di antara berbagai peristiwa ekonomi. Hukum ekonomi ini yakni ketentuan seluruh kaidah hukum yang mengatur dan memengaruhi segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan perekonomian nasional negara yang bersifat privat maupun publik, tertulis dan tidak tertulis, yang mengatur seluruh kegiatan perekonomian nasional negara. Oh ya, hukum ekonomi ini tidak dikaji dengan perdata saja, namun dikaji dari berbagai banyaknya metode, sehingga membutuhkan metode pendekatan yang berbeda dari hukum perdataan dagang saja pada umumnya. Dan apakah kalian tahu kenapa lahirnya hukum ekonomi ini dan apa sih fungsinya? Lahirnya hukum ekonomi disebabkan oleh semakin pesatnya pertumbuhan dan perkembangan perekonomian. Dalam hal ini, fungsi hukum ekonomi adalah mengatur dan membatasi kegiatan-kegiatan perekonomian dengan pembangunan perekonomian dan tidak mengabaikan hak-hak dan kepentingan masyarakat. Dengan ini, diharapkan pembangunan perekonomian akan berjalan secara adil. Apa sih tujuan hukum ekonomi? Apakah pikiran ini pernah terlintas dalam benak pikiran kalian? Tujuan hukum ekonomi ini ada 6. Yang pertama, menepati keadilan. Yang kedua, kepastian hukum. Yang ketiga, kedamaian. Yang keempat, ketertiban. Yang kelima, kesejahteraan. Yang keenam adalah kemakmuran. Ciri-ciri hukum ekonomi ada 3. Yang pertama, ceteris paribus, semuanya konstan atau tetap, terkecuali harga daya barang tersebut. Yang kedua, berlaku secara relatif atau tidak mutlak. Yang ketiga, bersifat tendens ekonomi, yang berarti bahwa kemungkinan besar mengalami apa yang disebutkan meskipun belum tentu pasti 100%. Hubungan dalam hukum ekonomi dibagi menjadi 2. Yang pertama, hubungan kausal atau hubungan sebab akibat, yaitu hubungan antara gejala-gejala ekonomi di mana gejala yang satu menyebabkan terjadinya gejala ekonomi yang lain dan tidak mungkin terjadi sebaliknya. Contohnya, gaji PNS naik, maka harga kebutuhan pokok juga ikut naik. Panen padi meningkat, maka harga padi menurun. Yang kedua, hubungan fungsional atau hubungan yang saling mempengaruhi, yaitu hubungan antara peristiwa ekonomi yang saling mempengaruhi dan bergantungan antara satu dengan yang lainnya. Contohnya, apabila harga beras tinggi, maka yang membeli akan sedikit. Jika yang membeli beras sedikit, maka harga beras akan turun lagi. Dan karena inilah harga beras dan permintaan akan saling mempengaruhi. Hukum ekonomi di Indonesia dibedakan menjadi 2. Yang pertama, hukum ekonomi pembangun, yaitu pengaturan dan pemikiran dengan cara-cara peningkatan pengembangan kehidupan perekonomian secara nasional.
Yang kedua, hukum ekonomi sosial, yaitu pemikiran pembagian hasil perekonomian nasional dengan secara adil dan merata dalam martabat kehidupan kemanusiaan manusia Indonesia. Metode ekonomi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengambil atau mendapatkan suatu cara yang digunakan untuk menentukan suatu kebijakan. Metode ekonomi dalam ilmu ekonomi itu dibagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu metode deduktif dan yang kedua metode induktif. Metode deduktif ini merupakan suatu metode yang digunakan atau cara yang digunakan untuk mengetahui suatu permasalahan tertentu dari yang bersifat umum menuju ke sifat yang khusus, atau dari suatu teori menuju suatu kebiasaan. Contohnya yaitu besar kecilnya permintaan tergantung pada pendapatan, tingkat harga, dan selera konsumen. Metode ekonomi yang kedua yaitu metode induktif. Metode induktif merupakan metode yang digunakan untuk mengetahui permasalahan-permasalahan tertentu dari yang bersifat khusus ke umum, atau dari suatu kebiasaan menuju suatu teori. Adapun contoh dari adanya metode induktif ini yaitu berapa besar pengaruh perubahan permintaan terhadap perubahan harga.